Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah kembali. Saya percaya meskipun kita masih lewat online, tapi kita diberkati Tuhan dan kita mau undang Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan bagi setiap kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, meskipun kami tahu Tuhan hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta setiap kami, Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun kami saat ini sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami Tuhan, dan Tuhan memberikan bilur-bilur-Mu Tuhan untuk kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kami dipulihkan, kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan untuk setiap bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami dapat dilawat Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan dan ambil alih atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kami semakin diubahkan Tuhan, kami semakin dekat padamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan ini semua karena kasih Tuhan bagi setiap kami, agar kami bisa mendekat kepadamu, agar kami bisa selalu bersandar diri, berserah diri kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila sebentar kami akan beribadah Tuhan, kami mohon Tuhan membuka setiap hati, telinga, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat beribadah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih setiap hati kami dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah
nyanyikan lebih lagi. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri setiap tahta-Mu Tuhan Yesus. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau Tuhan hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Percaya Tuhan Yesus, Kaulah Allah kami. Yesus, kami percaya kasih-Mu nyata atas setiap kami. Kuasa-Mu selalu terlebih besar Tuhan dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Kami perkatakan kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu nyata Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia bagi setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami naikkan pujian, sembah sujud kami padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Tuhan hadir setiap kami. Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, dan kami sungguh yakin kami menang Tuhan di dalam Tuhan. Kami mau perkatakan kami menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku percaya, ku rasakan kasih-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Ya Tuhan, benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan lebih lagi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami membawa setiap hati kami kepadamu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu, memuliakan-Mu, memuji-Mu lebih lagi. Yang di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari katakan sama-sama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita ulang dari awal. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa,
jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita katakan Allah itu baik. Yes. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari katakan sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya, amin, kasih setianya, Dia menyediakan, yes, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita angkat pujian lagi. Itu baik, sungguh baik bagi. Ditunjukkannya kasih setia Tuhan, kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Ya Tuhan, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yes. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Kasih setianya Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan, dengar kebenaran sabda Tuhan. Dan mari kita siapkan hati. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu kita, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dan waktu kita pasti akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan
waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari dengan senang hati, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semuanya, Semua ada waktu Tuhan. Yes Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, yes Tuhan, terjadi di hidupku. Janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Kami mau yakin Tuhan, kami mau percaya bahwa ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Segalanya, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ya benar Tuhan, kami mau segenap hati Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita tidak mau sesali keadaan kita Jangan Tuhan. sesali Yes Tuhan, keadaannya. untuk semuanya Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. setia Yes, Tuhan. mengandalkan. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kami percaya, Jangan sesali kami tidak mau sesali. keadaannya. Haleluya. Untuk Semua ada waktu Tuhan. Kami mau selalu setia Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Segalanya yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Kami mau yakin, ya Tuhan, kami percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, amin, janji Tuhan, yes Tuhan,
semua akan indah pada waktunya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi kondisi yang cukup memprihatinkan dalam segi kesehatan, masa pandemi yang ada, yang meningkat. Namun kita sebagai orang percaya, datanglah pada Tuhan yang mengendali kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengendalikan segala situasi kondisi yang ada. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Kami orang-orang yang berbahagia karena mendengar dan melakukan firman-Mu. Engkau beserta kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri khotbah bulan Juli, transisi. Minggu yang pertama, minggu yang lalu, dengan judul transisi musim kehidupan. Mengingat kehidupan kita ada musim-musim, kita melewati fasa-fasa dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari sebuah keberadaan kepada keberadaan yang lain, dan semua masa peralihan ini adalah namanya transisi. Dan transisi ini tidak mudah kita lewati kalau kita menggunakan kekuatan kita, pengalaman yang kita pernah alami, dan itu tidak cukup. Kita butuh Tuhan yang selalu ada, yang tahu masa lalu, yang tahu hari ini, yang tahu akan datang. Dia Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan. Dia mengendali kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, dengan mendengar firman Tuhan, iman kita bangkit. Iman kita timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita perhatikan dan kita lakukan. Kita percaya Roh Kudus penolong kita, sehingga kita dapat melewati semuanya ini. Di minggu yang kedua, judul Suara Pembalan, menang melewati masa transisi. Mengingat masa transisi begitu pentingnya, dari poin A ke poin B, kita ada namanya masa transisi. Bisa transisi itu waktu yang cukup panjang atau cukup pendek. Namun kita tidak tahu persisnya kapan musim itu akan berlalu. Kita melewati musim yang baru. Namun bagian kita sebagai orang percaya, di tengah masa transisi itu, kita sungguh-sungguh mau menang melewati masa transisi ini. Kita katakan menang, berarti kita menang atas sesuatu. Di dalam hidup ini ada musuh-musuh yang bisa berbentuk eksternal, yaitu dari luar, bisa juga berbentuk yaitu internal, yaitu diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa belajar sungguh-sungguh melewati masa transisi. Kita menang melewati masa transisi. Transisi kehidupan dari pergumulan yang satu maupun melewatinya
masuk di musim yang baru dalam kehidupan. Tentunya kita mau melewati dengan penuh kemenangan. Dan kemenangan yang sejati hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang memberi kita kemenangan yang sejati. Ketika di atas kayu salib, dia katakan, sudah selesai. Itu berarti dia sudah menanggung segala sakit penyakit, menanggung segala kelemahan, sudah menanggung dosa umat manusia. Dia katakan, sudah selesai. Kita diperdamaikan dengan Allah yang kudus oleh darahnya yang mahal, karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Jadi katakan menang melewati masa transisi, kemenangan yang sejati yang kita temukan yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita sadari bahwa di dalam menghadapi kenyataan hidup ini, di mana masa transisi, kita tidak tahu kapan kita akan berpindah kepada musim yang baru. Namun bagian kita adalah mempercayai Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Kita akan perhatikan, lihat eksternal musuh yang seringkali kita hadapi pada umumnya. Kita akan lihat contoh dari kehidupan Nehemia, seorang juru minum raja yang dipanggil Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dan eksternal musuh yang dihadapi yaitu intimidasi lewat perkataan-perkataan yang melemahkan, mengejek, merendahkan, bahkan fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Nehemia dan bangsa Israel pada waktu itu. Di masa transisi, Nehemia adalah seorang juru minum raja yang mempunyai beban ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh. Dia mempunyai sebuah beban yang begitu dalam kondisi yang ada pada bangsanya. Bagaimana dengan kita saat ini dengan kondisi situasi yang mencekam, darurat dalam kondisi kesehatan, masalah pandemi, maupun juga masalah-masalah lainnya yang timbul ataupun akibat dari apa yang ada. Semua itu bisa sangat melemahkan kita. Intimidasi yang datang lewat perkataan, bisa juga lewat hoax maupun berita-berita yang disebar luaskan, sehingga membuat kita menjadi down, kita menjadi lemah. Namun, saya sebagai hamba Tuhan memberi dorongan kepada saudara sekalian, supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan, sehingga kita melewati masa transisi ini yang berat, yang prihatin, kita dapat menang melewati masa transisi. Tidak terasa sudah 1,5 tahun masa pandemi ini berlangsung. Sekalipun vaksin sudah ada program seperti itu yang sedang dijalankan untuk merata ke seluruh rakyat, seluruh penduduk yang ada di bumi ini. Namun di dalam masa transisi seperti sekarang ini, kita sungguh-sungguh perhatikan suara Tuhan daripada suara musuh. Kita akan lihat intimidasi yang dilontarkan oleh musuh-musuh Nehemia pada zaman tersebut. Kita lihat di Nehemia pasal 2. Kita baca di Nehemia pasal 2. Saya akan baca mulai dari ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, yaitu Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat,
supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. The gracious hand of God. Tangan Tuhan yang penuh kasih karunia itu yang melindungi kita semua. Ayat 9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Kita lihat dalam proses dia seorang juru minum raja, di mana dia juga bertatap, berdialog dengan raja, ya, dan raja Tuhan memberikan perkenanan kepada Nehemia lewat raja, memberikan surat-surat dan sebagainya untuk melaksanakan tugas membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Kita lihat transisi, dia dipanggil sampai pelaksanaan. Ada masa transisi tersebut yang tidak mudah. Kita lihat musuh yang dihadapi oleh Nehemia. Ayat 10. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Di tengah situasi kondisi pada zaman itu, di mana Nehemia sebagai bangsa Israel mempunyai beban untuk menolong umat Tuhan, untuk membangun reruntuhan yang ada. Namun ada segelintir orang yang tidak suka bahkan kesal mendengar hal itu. Dalam musim kehidupan kita, melewati satu musim menuju musim yang baru, yang kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun karena kita percaya Tuhan yang ada dalam setiap musim kehidupan, maka ketika melewati masa transisi itu, percaya juga bahwa Dia menyertai kita. Namun, kalau Tuhan menyertai, itu bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Kita tidak akan menghadapi ancaman-ancaman yang ada menghadang kita. Sebagai orang percaya, kita akan menghadapi ujian, cobaan, tantangan, ancaman, melatih kita supaya kita menang melewati masa transisi. Pandemi ini, COVID, sangat merugikan banyak hal. Namun yakin percaya, Tuhan berikan kemenangan kepada kita semua melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Seperti sekarang ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sebagai orang percaya, pengharapan yang kita temukan dalam Kristus, ya dan amin. Kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan. Hidup atau mati, kita mau berbuah, mau memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi saksi yang hidup atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kemenangan mutlak sudah Dia berikan. Bagian kita dalam menghidupi kemenangan itu. Untuk itu, kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa transisi, masa-masa kondisi situasi yang pelik sekalipun, namun Tuhan akan memberi kemenangan. Sudah menjanjikan kemenangan itu untuk kita jalani, untuk kita hidupi. Musuh yang kita hadapi seperti pada contoh Nehemia adalah Sambalat, Tobia. Mereka tidak suka mendengar bahwa Nehemia akan membangun tembok Yerusalem. Kita lihat di ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi Nehemia sebagai pemimpin menggerakkan tim, menggerakkan bangsanya untuk membangun Yerusalem, yaitu tembok yang runtuh. Begitu pula hidup kita di masa transisi. Keluarga kita ajak sama-sama percaya bahwa Tuhan menyertai kita bisa melewati semua ini, menang melewati masa transisi ini. Kita mengajak keluarga kita berdoa, kita mengajak komunitas kita, tempat pekerjaan, tempat di mana kita melayani dengan kondisi yang saat-saat ini sangat menekan, prihatin, baik segi kesehatan maupun segi ekonomi. Dua hal ini sangat nyata. Kita lihat di ayat 19, ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Musuh datang menghasut, menfitnah, mencela, menghina, mengolok-olok. Namun kita sebagai orang percaya, jangan termakan dengan hasutan fitnah di tengah masa transisi seperti sekarang ini. Dari satu musim kehidupan kepada musim kehidupan yang lain. Di masa yang sulit, yang sesukar apapun. Tetap percaya, ada perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tidak ada tempat lain perlindungan kita yang aman. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Gunung batu kita, keselamatan kita, pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita ketika diolok-olok ataupun dihina, bagaimana reaksi kita? Jadi musuh kita, ada musuh di mana iblis memakai mereka untuk menjatuhkan, melemahkan, bahkan membuat kita tidak berdaya. Namun ketika kita ingat firman Tuhan, kita berseru pada Tuhan, kita percaya ada kemenangan di sini. Ada kelepasan bagi saudara dan saya. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Melewati masa transisi ini, sehingga kita dapat tiba di tujuan yang Allah kehendaki. Karena perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan momen ke momen, waktu ke waktu, dari musim kepada musim. Kita butuh kasih karunia. Seperti minggu yang lalu sudah disampaikan, kita butuh grace. Dengan kasih karunia kita bisa melewati semuanya. Beri ruang, kasih karunia Tuhan bekerja untuk menolong kita melewati semuanya ini. Saat ini kita fokus, kita katakan dengan judul menang melewati masa transisi. Berarti kita menang menghadapi musuh-musuh, yaitu eksternal yang menghasut, mencela, merendahkan, memfitnah diri kita. Namun bagian kita adalah rendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Hanya Dia yang akan mengangkat kita, menolong kita tepat pada waktunya. Dia Alfa dan Dia juga Omega. Kita lihat di ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu, yaitu Sanballat dan Tobia, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Perjalanan dari Nehemia bersama bangsa Israel tidak mudah. Dalam masa transisi, kondisi tembok Yerusalem yang terbongkar, yang dengan kondisi yang runtuh, sampai dibangunnya, itu namanya masa
transisi. Dan masa transisi ini Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Tuhan. Kita lanjut lagi, serangan-serangan musuh terhadap Nehemia dan bangsa Israel. Kita sendiri juga bisa menghadapi hal-hal seperti ini, yang melemahkan kita dengan kata-kata yang merendahkan, memfitnah, dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Kita mau memulai, mungkin saudara ada yang memulai usaha yang baru, atau mungkin ada hikmat Tuhan untuk memulai sebuah pelayanan yang baru lewat sosial media, lewat online dan sebagainya. Jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan getar. Kalau Tuhan yang taruhkan mimpi maupun apa yang dia taruhkan di hati saudara, mari cari Tuhan lebih sungguh lagi dan mulai melangkah. Ketika oposisi datang menyerang ataupun musuh yang eksternal datang mau mengancam, namun kita memegang kepada janji-janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin, sehingga kita mempunyai kekuatan, hikmat untuk kita lakukan, realisasikan impian yang Tuhan taruhkan. Di masa transisi adalah masa persiapan sampai kita tiba di tujuan musim kehidupan berikutnya. Kita lanjutkan di Nehemia pasal 6. Ini konteks bahwa setelah melewati ancaman dan fitnah dan sebagainya, namun Nehemia tetap membangun tembok Yerusalem. Judul pembangunan tembok diselesaikan dan usaha-usaha membunuh Nehemia. Jadi ancaman yang ada bukan hanya fitnahan, tuduhan, namun ada upaya untuk membunuh Nehemia. Ayat 1. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat 2. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka, kepada musuh, dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat 4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Musuh mencoba mengecohkan pandangan kita kepada tujuan Allah, kepada impian yang Tuhan taruhkan. Musuh akan mencoba mengalihkan, membawa kita jauh maupun tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia akan berusaha dan berusaha, namun kita tidak takut. Sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan melengkapi kita. Dia yang panggil, Dia juga yang sertai kita. Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan kita kemenangan. Karena kemenangan mutlak sudah Yesus jamin di atas kayu salib. Kita lihat ayat 5. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Ini semua adalah kabar fitnah, kabar dusta yang disebar oleh musuh. Ayat 7, bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja.
Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Ayat 8. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Inilah luar biasa. Di masa seperti itu, ya, musuh menakut-nakuti, bahkan mengancam, membunuh, dan sebagainya. Namun, Nehemia tidak mundur, tidak putus asa, malah dia semakin kuat berusaha untuk membangun, menyelesaikan tugas yang sudah diembankannya, yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya, keluarga kita, unit yang terkecil, komunitas di mana kita berada, pelayanan ataupun pekerjaan, bahkan tempat kita tinggal. Kita semua di dalam warga sesama saling bahu-membahu, saling mendorong, memberikan semangat di tengah-tengah situasi yang ada. Kita mendengar berita-berita, ada kematian, ada yang terinfeksi, ada kenaikan COVID dan sebagainya. Namun kita sebagai orang percaya, inilah waktunya kita membawa pengharapan di dalam Kristus kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kerja kita, sehingga mereka juga menemukan pengharapan di dalam Kristus. Musuh-musuh yang ada memfitnah, mencelakakan, membunuh, dan sebagainya, dengan perkataan menyerang keraguan dalam hidup kita, menyebar ketakutan. Kita harus menang melewati masa transisi, karena Yesus telah memberikan kita jaminan itu. Roh Kudus penolong, Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kita mengerti apa yang harus dilakukan di masa seperti sekarang ini. Di masa transisi ini, jangan kita menjadi tawar hati, tapi semakin kita kuatkan keteguhan hati kita di dalam Tuhan, sehingga apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati saudara dan saya, kerinduan yang Tuhan taruhkan dapat terlaksana, tercapai sesuai dengan rencananya yang indah dan mulia. Ingat Roma 8 ayat 37, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan, bagian kita adalah tetap percaya, bagian kita tetap melangkah, melakukan bagian yang sudah Tuhan tempatkan. Maka kita dapat menang melewati masa transisi ini. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan di mana menang melewati masa transisi ini. Karena ada ancaman, ada fitnahan dan sebagainya. Ya. Namun bagian kita adalah tetap memegang firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat, sehingga ayat-ayat firman Tuhan ini, sehingga iman kita bangkit untuk tidak takut, tidak khawatir. Karena di masa-masa ini banyak sebaran-sebaran berita-berita, kabar, kenyataan yang kita lihat ataupun kita alami sendiri. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini sedang isolasi mandiri. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara sendiri. Dia menghibur, dia menguatkan saudara sekalian. Ada mungkin saudara kenalan teman kita yang berbaring di rumah sakit karena sakit penyakit ataupun hal perihal COVID. Tetap kita doakan, kita ucapkan berkat, kita minta kesembuhan. Semuanya di dalam tangan Tuhan. Kita tahu Tuhan mempunyai rancangan yang sempurna dan baik dan indah bagi setiap pribadi. Kita baca beberapa ayat ini sebagai pegangan menang melewati masa transisi. Beberapa ayat ini sehingga kita dapat mengantisipasi, menghadapi tekanan-tekanan maupun juga ketakutan, kekhawatiran maupun semua yang menghimpit kita di masa seperti sekarang ini. Filipi pasal 4 ayat 6
sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Saya mendorong saudara untuk membaca bersama-sama lewat screen, membaca dengan pelan, dengan iman, dengan suara yang lantang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara terkasih, biarlah iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan ini, sehingga kekhawatiran apapun yang mencekam, menakutkan kita, ataupun ada di depan kita, karena kita sendiri mengalami, ataupun teman, keluarga kita mengalami hal-hal yang mengerikan, yang sungguh-sungguh membawa ketakutan dan kekhawatiran. Firman Tuhan berkata sebaliknya, jangan kamu khawatir. Tapi nyatanya kita khawatir. Kita lebih percaya kepada firman Tuhan, atau kita mau tetap ada di dalam kondisi khawatir dan takut. Khawatir dan takut sangat nyata hari-hari ini. Ketakutan maupun kekhawatiran. Namun firman Tuhan berkuasa menolong kita untuk menang melewati masa transisi ini. Jangan khawatir. Kalau tidak khawatir, berarti kita percaya kepada Tuhan. Nyatakan keinginan kepada Allah lewat doa dan permohonan, dan jangan lupa sertai dengan ucapan syukur. Karena setiap doa adalah merubah hidup kita. Doa bukan merubah Tuhan. Doa adalah merubah kita. Karena kita dilaraskan mengenal kehendak Tuhan yang sempurna, melaraskan diri kita mengalami Tuhan, mengalami kuasanya, kasihnya, pertolongannya. Dan dialah segala-galanya dalam hidup kita. Lewat masa yang sulit, memurnikan iman kita yang sesungguhnya, kepercayaan kita yang sesungguhnya, bahwa dialah satu-satunya pengharapan kita. Nyatakan itu kepada Allah lewat doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Hati terbuka untuk Tuhan berbicara, dan kita izinkan Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya lewat kebenaran firman yang kita baca sehari-hari. Disertai dengan ucapan syukur, karena Dia yang tahu apa yang sedang terjadi, dan Dia juga tahu ke depan itu seperti apa. Kita tetap berjalan dengan iman sampai kita tiba di tujuan Allah yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih, biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, dan akal yang kita melihat secara mata panca indera kita. Namun Tuhan akan sanggup damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Orang Kristen bukan berarti kita tidak ada masalah. Kita menghadapi masalah yang nyata seperti pada orang pada umumnya. Namun perbedaannya adalah ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran, sehingga kita sungguh-sungguh ada di dalam genggaman tangannya, menang melewati masa transisi. Masuk ke 8, pola pikir kita, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, pikirkanlah itu. Ya, kalau di dunia pada umumnya mereka katakan pikiran positif. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan maksudkan, yaitu rencana buat kita indah. Dia jadikan indah pada waktunya. Itu yang kita pikirkan.
Semua sampah-sampah, kekecewaan, kepahitan, semuanya kita buang. Sehingga kita menang melewati masa transisi ini. Apa yang kita sudah pelajari di firman Tuhan, dari sesama kita, dari kehidupan yang ada, mari praktekkan dan lakukanlah. Kita percaya Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Kita baca lagi Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Menang melewati masa transisi. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, Dia yang meneguhkan kita. Dia menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Melewati masa transisi ini. Kita lanjut baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Lewat firman Tuhan, lewat persekutuan dengan orang-orang percaya, mungkin lewat Zoom, video call, ataupun telepon, apa saja yang kita bisa lakukan saat-saat ini di masa-masa PPKM ini, khususnya di daerah Jawa maupun Bali. Kita yakin percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Pembaharuan budi kita dibaharui sesuai dengan firman Tuhan. Kita menang atas ketakutan, menang atas kekhawatiran, menang atas kebimbangan dengan kepastian di dalam Kristus. Pikiran perasaan kita taklukkan kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5 sebagai penutup. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seluruh keberadaan kita, khusus yang sering membuat kita merasa takut, khawatir, bimbang, karena pikiran kita jalan, perasaan kita menguasai kita, sehingga kita seperti roller coaster, ya. Begitu dengar sesuatu, langsung efeknya begitu kentara dalam hidup ini. Namun sebaliknya, mari kita cepat meresponi firman, cepat ketika mendengar firman Tuhan, iman bangkit, responi, bereaksi, melakukan firman Tuhan. Seperti yang pernah disampaikan tentang cermin. Cermin yang kita lihat. Bila kita melihat kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, firman Tuhan ya dan amin, sehingga menjadi koreksian dalam hidup kita. Saudara terkasih, saya sebagai hamba Tuhan doakan kita semua, saudara, dimanapun berada, menang melewati masa transisi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua dilatih maupun disiapkan maupun menang untuk melewati masa transisi ini. Situasi kondisi yang prihatin dalam segi kesehatan, segi ekonomi, dan banyak hal yang membawa dampak. Namun, sebagai orang percaya, Engkau telah menang di atas kayu salib. Engkau beri kemenangan bagi umat-Mu menghadapi, melewati semua rasa takut, khawatir, bimbang, cemas dengan penuh keyakinan, kepastian, pengharapan di dalam Yesus Kristus, penolong kami yang ajaib. Selalu tepat pada waktunya, kehadiran Tuhan menghibur, menguatkan setiap umat jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagi saudara-saudara, teman-teman, kenalan yang saat ini sedang isolasi mandiri, Tuhan berikan mereka pertolongan, kekuatan, hikmat, sehingga mereka dapat melewatinya. Bagi mereka yang ada di rumah sakit dan kondisi yang sangat kritis, Yesus, kami percaya darah-Mu, bilur-bilur-Mu, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat melewati semua ini. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendiri. Roh Kudus, firman Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden maupun wakil dan seluruh aparat pemerintah yang ada. Semuanya Tuhan berkati. Dinas Kesehatan
pendidikan, semua di bidang-bidang dalam pemerintah yang ada. Berkati semuanya. Terima kasih Bapak, biarlah umat Tuhan, orang-orang kudus, sungguh-sungguh banyak berdoa di hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara terkasih, kita akan menutup ibadah online pada hari ini. Mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.